Dari kesuksesan kepala daerah Jawa Timur, faktor seorang Wagub, seorang Emil Dardak di mananya? Sekali lagi kan nggak ada matahari kembar ya, jadi Ya. pasti nahkodanya ada. Mobil juga kan semua spare part berperan ya, gitu. Bahkan busi yang segini aja bisa bikin mobil mati. Saya punya optimisme bahwa kerja keras selama ini insya Allah pasti ada dampaknya. Tapi saya tidak bisa quantify gitu, karena sistem ini ya nggak ada yang nggak jalan. Ya, kita jumpa lagi dalam Hilmiah Bicara. Tamu saya sangat istimewa. Terbang langsung dari Surabaya. Seorang pemimpin masa depan Indonesia. Dr. Emil Dardak. Wih, Elistianto tuh nanya. Elistianto Dardak. Wah, biasanya orang suka nyebutnya salah gitu. Ini pas. Betul ya? Gitu. Saya kenal bapak aja masalahnya. Yo, ya. Apalagi bapak istrinya. Oh ya, itu udah Salam sahabat Arumi, banget ya. Oke, jadi resmi berpasangan kembali dengan Ibu Hovifah. Alhamdulillah ya. Jadi ini sebuah wujud keberlanjutan dari ikhtiar 5 tahun terakhir. Dan ya alhamdulillah jodoh ya, karena namanya politik kan banyak sekali variabelnya gitu. Tapi ternyata istilahnya semesta mendukung ya. Jadi mestaku. Jadi akhirnya ternyata saya dan Bu Hovifah political environment-nya maupun socio environment-nya itu juga mendukung untuk kami bersama gitu. Jadi kan biasanya ada yang dipanas-panasin wakilnya, maju aja. Ada nggak yang manasin? Maju sendiri aja. Ada, tapi saya bilang begini, ada aja, tapi kan belum tentu objektif ya. Itu mungkin ya namanya seorang pemimpin kan, gubernur yang diurusin segitu banyak, kan ada-ada aja lah ya, gitu kan. Tapi yang mungkin merasa kurang begitu deket, terus tapi kadang-kadang bisa ketemunya kan dengan saya gitu kan, karena masalah waktu ibu hanya punya 24 jam sehari kan gitu. Itu aja tidurnya jatahnya udah diminimize sama ibu kan. Gitu. Itu ya nah kalau kita jadi wakil makanya supaya kondusif kan, hal yang seperti ini jangan malah dikapitalisasi untuk personal gain. Tapi justru kita harus ikut. Ini kami satu paket. Jadi kalau yang nggak, jadi istilahnya ini buffer kan. Kalau ke ini bisa di saya. Jadi alhamdulillah mereka yang sempat berwacana seperti itu juga sangat mendukung hari ini gitu. Ya, saya 3 kali ya pilkada, dan tiap kali itu datang orang-orang yang sok pinter gitu kan, yang kadang-kadang merasa lebih pintar dari kita tuh. Jadi kita gak jelas sekolahnya apa, pengalamannya apa, karena mereka punya kepentingan. Nah, kepentingan, makanya kita memang juga harus see through ya, bisa melihat tembus gitu ke dalam tadi kepentingan. Cuman ya saya bersyukur gitu. Memang banyak faktor, salah satunya memang Bu Hovifah itu kan beberapa bulan yang lalu dapat penghargaan dari Pak Presiden, satu-satunya gubernur dapat penghargaan yang merupakan penghargaan apresiasi atas overall kinerja. Jadi kayak itu grand mention ya istilahnya ya, namanya ya. Jadi grand prize-nya lah gitu ya kalau dalam penilaian kinerja pemerintahan atau otonomi daerah itu diperoleh oleh Bu Hovifah. Artinya itu the best governor, governor of the year gitu. Tapi itu dibarengi berita-berita baik gitu, bahwa ternyata investasi melampaui RPJMD dan target nasional 145 triliun. Kemudian juga angka kemiskinan sudah bisa nembus single digit 9,79%. Dari penurunan headcount kemiskinan. Makanya agak hati-hati ya kalau berita tuh misalnya berapa jumlah kemiskinan tertinggi, jumlah. Kalau jumlah kan absolut ya. Absolut ya. Uang penduduk kita 40 juta. Ya pasti angkanya meskipun persentasenya jauh lebih kecil, tapi angkanya jadi kelihatan besar. Maka nggak bisa melihat absolut tanpa persentase gitu. Nah, tapi jadi persentasenya kita turunnya tinggi, tapi juga headcount-nya memang 200.000 lebih kita entaskan. Yang berikutnya 87.000 di dalam survei Maret 2024. Jadi inilah yang kemudian turun jadi ke 87.000. Maksud saya mohon maaf. Jadi jumlah yang dientaskan kemiskinannya itu kita 206.000 di Jawa Timur. Nah, provinsi lain yang mengentaskan terbanyak kedua itu 87.000. Jadi jauh jaraknya kan. Itu meskipun kan ada yang bilang ya pasti banyak karena Jawa Timur, enggak juga, karena ini provinsi besar. Nanti dicek aja lah di BPS, enak saya banding-bandingin provinsi mana. Iya, tapi itu dan angka pengangguran yang paling susah kan gara-gara Covid.
melonjak pengangguran, kemiskinan. Jadi perjuangan kita adalah bagaimana kita menurunkan lagi dua hal ini. Tadi makanya ada investasi, inflasi juga harus terkendali. Itu nah kemudian akhirnya dengan situasi yang kondusif, akhirnya kita bisa juga membuat angka pengangguran lebih baik dari bahkan sebelum COVID. Jadi ini Jawa Timur meneruskan tradisi dari Pak Dekarwo Gus Ipul ya. Alhamdulillah menarik ya. Menarik ya, 2 kali langgeng 2 periode langgeng gitu, nggak ada ributnya. Iya. Sekarang Bu Hovifah dan Emil Dardak juga melanjutkan tradisi yang sama. Itu jarang sekali terjadi, Mil. Di yang daerah lain udah misalnya. iya gubernur sama wakil ribut, berikutnya bertarung ya kan? Iya kan? Iya. Saya bersyukur gitu bahwa pertama mungkin juga didikan keluarga ya gitu dari ayah yang mengabdi di birokrasi gitu. Kakek dari ibu juga seorang juga seorang abdi negara juga. Karena apa? Ketua Gubernur Lemhanas pertama ya? Iya, beliau diamanahi Bung Karno untuk ikut merintis pendirian Lemhanas. Dan akhirnya ditugasi untuk memimpin Lemhanas gitu. Cuman waktu itu dulu kebetulan menterinya kan kabinetnya banyak. 100 menteri. Iya, jadi namanya Menteri Lemhanas. Oh, dulu Menteri Lemhanas. Iya. Dia Gubernur Lemhanas gitu. Gila. Jadi ya sama artinya kalau almarhum Bapak itu sangat birokrat banget ya. Sebagai birokrat unggah-ungguh dalam birokrasi itu sudah tertanam dan dilaksanakan tanpa beban. Jadi bukan sesuatu yang sulit gitu untuk bisa menjunjung tinggi tadi loyalitas kepada pimpinan. Itu bagian dari sebuah manifestasi profesionalisme seorang birokrat gitu. Jadi kalau justru terlalu banyak manuver untuk personal gain susah gitu. Dan Pak Hermanto Dardak dulu mencapai, saya pikir untuk karir kepegawaian itu puncak tertinggi ya. Jadi wamen ya? Ya karena awalnya wamen itu kan syaratnya harus eselon 1. Iya. Kalau nggak salah ya. Di era Pak SBY. Iya. Kemudian tetapi ada yang menggugat konstitusionalitasnya bahwa wamen ini harus dibuka untuk siapa saja. Tapi awalnya pintu masuknya adalah itu sebagai sebuah kulminasi. Tapi kan bertahun-tahun dirjen ya? Iya, beliau dirjen selama kurang lebih 5 tahun. Legend banget ya. Ditambah staf ahli menteri mungkin sebelumnya jadi tambah beberapa tahun lagi. Terus akhirnya mendampingi Menteri PU saat itu Pak Joko Kirmanto sebagai wakil menteri. Jadi kalau soalnya casingnya Emil itu kan artis lah. Oh gitu ya? Masih bikin lagu kan? Tapi masih lebih artis Om Helmi lah katanya. Masih bikin lagu? Terakhir pertama kali bikin lagu lagi sejak masuk politik itu justru baru tahun lalu. Jadi kebetulan anniversary ke-10 sama Arumi. Akhirnya saya benar-benar coba orang bilangnya katanya writer's block ya. Jadi kayak nggak ada ide untuk bisa nulis lagu. Jadi saya terakhir nulis lagu itu sebelum pas untuk pernikahan tahun 2013. Yang bikin lagu untuk Arumi waktu itu ya? Untuk Arumi dialah. Nah lalu walaupun saya punya lagu di tahun 2022 kalau nggak salah 2021 lagu itu sebenarnya yang ngarang Lale Ilmanino, mungkin tahu ya. 3 songwriter, 2 anggota band Malik, Essentials sama Ninoran. Dan mereka nulis banyak hits lah untuk penyanyi-penyanyi sekarang, Tiara, terus yang lagu Krisye yang CHRISYE itu kan, yang sangat up tempo, ada vintage-nya juga gitu. Nah, saya dibuatkan lagu. Jadi bukan saya yang ngarang, yang saya ciptakan sendiri baru tahun lalu lagi bisa bikin. Tapi nggak dirilis sih. Kalau Emil kan mau jadi bintang sinetron masih laku gitu ya. Pinter pula, bayangin ya. Dokter dulu PhD umur 22 ya? Iya 22. Ya, jadi ini salah satu dokter termuda. Pecah rekor nggak ya? Belum? Saya nggak mengurus dalam konteks rekornya. Tapi minimal di kampus waktu itu termuda. Dinyatakan ya termuda. Dan bukan dari universitas sembarangan loh ya. Dulu dari Jepang ya. Pacific sekarang sudah masuk top 100? top university di Jepang. Di Jepang dia sudah ranking terakhir saya lihat sudah masuk ke 20s. Padahal ini universitas yang didirikan di tahun 2000. Di Jepang. Cuman salah satu board of founders-nya saya lihat di situ ada Amartya Sen, Nobel laureate kan begitu. Jadi memang
bukan seberapa lama university itu, tapi seberapa besar misi yang diemban kampus itu, karena akhirnya dia langsung menjadi pintu Jepang untuk internasionalisasi. Jadi waktu Perdana Menterinya masih Shinzo Abe, Nikkei menulis sebuah artikel bagaimana Jepang harus melakukan transformasi ekonomi. Ya. Karena rumus lamanya udah nggak berjalan, udah disalip Korea, disalip Cina gitu kan. Sehingga akhirnya mereka harus rejuvenate. Nah, pendekatan Jepang yang sangat organisatoris, birokratis, prosedural, itu ternyata perlu sedikit di shake gitu kan. Ditwist sedikit ya. Nah, ternyata lulusan-lulusan dari kampus inilah, dari Ritsumeikan Asia Pasifik itu disebut persis oleh artikel Nikkei itu. Itulah yang kemudian dianggap punya representasi dari new paradigm di Jepang, dan akhirnya success rate-nya untuk mendapatkan pekerjaan lebih tinggi, sangat tinggi di kampus itu. Termasuk yang di depan saya inilah ya. Jadi dia itu sebenarnya didirikan, ada satu kampus yang cukup ternama di Kyoto, namanya Ritsumeikan University. Tapi harusnya kan anak ini kan nggak melampaui ya. Ternyata surveinya rankingnya sudah melampaui melampaui induknya. Iya. Marine parent-nya. Tapi luar biasa memang. Ya. Dia try to maintain student body-nya 50-50. Jepang 50% dari berbagai negara. Wow. Dan 80 nationalities di era saya itu represented gitu. Jadi international flavor-nya terasa banget ya. Iya. Ya saya kenapa saya bertanya ini, Emil ini udah good looking atau otaknya juga nggak, kira-kira bachelor umur 16 ya kalau nggak salah ya? Enggak. Masuknya umur 16. Umur 16. Tapi saya kan mengambil pathway ya. Ini kan sempat ramai Mas Gibran kemarin. Iya. Mas Gibran ini kuliahnya apa sih kan gitu kan? Dianggap nggak kuliah, dianggap sekolah abal-abal, dokter lagi yang ngomong. Dilalah, saya baru diangkat jadi jubir kan. Sebenarnya nggak jadi jubir juga, saya pasti akan bicara gitu. Bahwa yang diambil Mas Gibran itu sistem yang sudah ada dari tahun late 90s, early 2000. Pathway kampus-kampus di Inggris dan di Australia. Itu bisa orang itu masuk ke kampus tidak dari semester 1. Mereka bisa langsung di semester 3, bahkan beberapa bisa langsung di semester 5 dalam program bachelor yang 3 tahun misalnya. Nah, apa yang harus dilakukan untuk mencapai itu? Itu namanya pathway. Jadi kalau kita kan pathway-nya kalau di Indonesia kan SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Nah, sebenarnya ada lagi pergerakan ke samping yang namanya foundation atau pre-university. Nah, itulah yang sepertinya diambil oleh Mas Gibran di UTS gitu, di UTS InSearch. Jadi kayak Deakin dulu dia punya Melbourne Institute of Business and Technology, Deakin University Melbourne. Saya di situ dulu. Lalu kalau di Perth waktu itu grupnya IBT namanya Perth Institute of Business itu dengan Edith Cowan University. Edith Cowan ya, Lalu di Sydney ada lagi, lalu di Queensland ada lagi. Nah, itu mirip-mirip ya. Berkembangnya itu di Malaysia sehingga banyak sekali international student yang memilih ke Malaysia. Itu terjadi di mid 90s gitu sampai ke akhir 90-an. Jadi di sana ada kayak Taylor's College sehingga bahkan hari ini sudah ada University of Nottingham di Malaysia. Di Malaysia, Iya, karena memang internasionalisasi kampus-kampus yang dari UK dan Australia itu sangat cepat. Nah, saya juga ngambil itu dulu gitu. Nah, karena pathway itu saya bisa dapat namanya gelar diploma. Diploma ini yang kemudian memberi saya pintu sebuah kualifikasi untuk mulai bisa kerja di mana-mana. Nah, itu saya raih di umur 17 gitu. Tapi habis itu saya masih harus nambah lagi sekitar hampir 2 tahun, 1,5 tahun saya mendapatkan jumlah kredit yang setara dengan bachelor tapi ordinary. Jadi, tapi kalau di Inggris nggak afdol kalau nggak nambah lagi honors. Jadi saya kemudian nambah 1 semester lagi, mengambil 60 kredit lagi untuk dapat honors. Itu yang BC Horn itu ya? Ya, BA honors, ya Bachelor of Arts honors in Business Administration dari University of Wales. Nah, itu ada gradingnya, ada first class honors, ada itu upper second class, lower second, third class gitu, ordinary. Nah, kami alhamdulillah dapat first class honors sehingga memudahkan untuk dapat beasiswa di jenjang-jenjang postgraduate. Jadi kembali ke Gibran itu kan nggak salah ya. Jadi apa yang dia dapat itu
sebenarnya Cuman benar masalahnya ya. yang terjadi kayaknya ketuker antara InSearch duluan, kemudian dia di MDIS. MDIS Management Development Institute Singapura, dan saya tahu karena saya dulu asrama saya waktu saya sekolah di Raffles Institution di Singapura. Itu jalan ke sebuah tempat itu, di situ tuh kayaknya ada kantor apa MDIS gitu. Jadi Singapura dan Malaysia membuka private colleges gitu. Nah, mereka kemudian tidak menjadi degree granting authority atau badan yang menerbitkan ijazah, bukan. Mereka adalah college yang di-approve oleh universitas-universitas untuk mendeliver program mereka. Jadi di Singapura ada namanya MDIS, mendeliver program dari University of Bradford. Nah, itulah yang didapat oleh Mas Gibran. Gitu. Jadi beliau dapat bachelor dari University of Bradford, Inggris, di-deliver melalui MDIS. UTS InSearch-nya adalah foundation studies-nya. Karena Mas Gibran kan pindah mengambil sekolah bukan di Indonesia, tapi di Singapura. Singapura kan ada O level, ada A level. Nah, itu A level itu sudah seperti pre-university juga. Nah, instead Mas Gibran ngambil A level, Mas Gibran ngambil UTS InSearch tadi. Gitu. Jadi itu yang saya juga, dan tidak menjadi jubir Mas Gibran juga saya pasti akan jelaskan karena saya pelaku. Yang ngomong waktu itu kan ada seorang dokter yang kemudian juga diragukan dia dokter apa enggak gitu loh. Saya ya memang makanya saya rasa hal-hal seperti itu harus ada ruang tabayun, jangan langsung divonis gitu ya. Artinya cuman kan waktu itu selalu isunya itu sumir ya, karena dikaitkan juga dengan sentimen-sentimen politik jadinya gitu. Tapi alhamdulillah sih akhirnya clear. Penyetaraan di Dikti kan juga keluar bahwa ini sudah disetarakan ijazah dari wapres terpilih kita. Jadi tutup sudah segala keraguan mengenai kejujuran akademik dari seorang Gibran Rakabuming pada tahap ini. Kejujuran akademik. Iya dong, karena kan itu ijazah kan kejujuran akademik ya. Enggak, maksud saya sekarang kan Indonesia tuh tiba-tiba menjadi satu negara yang paling tidak jujur secara akademik nomor 2. Waduh, malu saya loh. Gitu ya? Loh iya, muncul tuh tabelnya. Jadi dari negara-negara yang tidak jujur secara akademik, banyak plagiarisme dan sebagainya. Iya, Indonesia itu negara yang paling tidak jujur secara akademik nomor 2. Jadi itu empirik ya, mereka melakukan assessment. Kalau orang yang suka nuduh tuh biasanya dia melakukan tuh. Mudah-mudahan kita dijauhkan. Sebenarnya kita dijauhkan ya. Memang ada yang namanya, saya kan di kuliah juga di Oxford. Itu kita di briefing betul, briefing hari pertama yang paling penting ada masalah plagiarism. Ada aplikasi namanya Turnitin yang kalau dia masuk dia bisa mendetek dari database banyak sekali karya-karya ilmiah apakah ini plagiarize. Kalau lagu itu kan kadang-kadang ada 8 bar ya. 8 bar, tapi kadang-kadang kan kita ya jadi lagu itu kan somehow kan kita inspired ada nyomot sini, nyomot sana, nyomot sana. Sah-sah aja. Coincidentally ada yang sama, padahal itu benar-benar kita lagi nggak nginget lagu itu, kita lagi tiba-tiba kan cuma ada berapa nada gitu, berapa kombinasi kalau kita lakukan pangkat ya, ini pangkat sekian kan ketemu jumlah maksimum kombinasi dari mulai C ketemu C lagi gitu. Jadi ini juga memang jaga penting ya mengenai academic plagiarism tadi. Nah, maka disebut salah satunya yang paling bahaya adalah sloppy referencing. Jadi kita mereference tapi tidak tepat, tidak rapi, itu bisa borderline jadi plagiarism. Tapi ada juga yang memang yang nggak jujur, atau yang bahaya lagi kalau dibuatin orang dan dia nggak sempat ngecek. Pakai joki. Nggak sempat ngecek. Jokinya banyak orderan. Bahaya itu. Dia copy paste aja. Aduh bahaya, itu bahaya banget. Kenapa saya menanyakan ini ya, walaupun kita akhirnya melenceng ke Gibran kasus itu. Ya, jadi untuk postur ya, profil seorang Emil Dardak jadi Bupati Trenggalek di usia berapa? 31 kemarin ya. Salah satu bupati termuda juga. Pada saat itu. Sekarang banyak banget yang muda. Iya, ada yang lebih muda ya kan. Tapi prestasi Emil Dardak itu luar biasa. Sehingga akhirnya waktu diminta mendampingin Ibu Hovifah menjadi wagub, juga menjadi bukan wagub tempelan ya, jadi wagub yang juga memang mengattract anak-anak muda gitu. Nah, saya pikir dengan profil kayak gitu, cakep, pintar, berprestasi sebagai kepala daerah,
pernah nggak ada godaan, gue mau nyalon sendiri melawan Ibu Hovifah? Jujur aja nih. Gini, saya sulit juga ya untuk bicara begitu pada saat faktanya Bu Khofifah punya elektabilitas yang luar biasa. Ya. Dan dukungan dari tokoh makin hari justru makin bertambah dibanding di awal menjabat sampai sekarang lebih baik. Iya. Okay. Jadi Bapak dikatakan beliau-beliau yang dulu tidak mendukung Bu Khofifah itu akhirnya melihat kepemimpinan beliau ini merangkul, mengayomi, tidak kemudian winner take all kesannya. Akhirnya semua bisa. Tapi yang lama juga tetap bersama beliau gitu. Jadi dari situ kan saya jadi nggak punya kesempatan juga untuk menguji diri saya, apakah sebenarnya saya punya temptation itu, karena nggak pernah dibuka pintu temptationnya. She has always been strong. Jadi saya nggak begitu bisa menjawab gitu mengenai ya istilahnya diskursus di internal saya tuh kayak apa sih gitu mengenai nyalon sendiri atau enggak gitu. Karena dari awal beliau memang kuat. Sehingga sesuatu yang logis ya untuk terus kemudian bersama beliau. Tapi juga saya tadi menjunjung tinggi loyalitas. Saya melihat bahwa kalau wakil itu punya misi untuk kemudian menjadi kontender dan dipersiapkan menuju ke situ, pemerintahan akan sulit, akan nggak jalan. Disharmoni. Karena disharmoni, bagaimana bisa tenang? Beliau memberikan disposisi. Kalau semua tugas, semua network, ya misalnya ada yang datang, orang datang ya, izinnya ruwet ini gini-gini, datang ke saya. Kemudian kita analisa ya, kita cek, terus keputusan kan tetap dari Bu Khofifah, gitu, Bu Gubernur, gitu. Kalau dia nggak trust sama kita kan susah, gitu. Makanya saya anggap value dari seorang wakil itu sebatas kepercayaan yang diberikan dari kepala daerahnya kepada dia. Kalau enggak ya akan nggak bisa berikan value dalam roda pemerintahan. Oke. Ya saya bukan apa-apa ya. Karena dulu kan saya nyalon juga jadi wagub kan. Saya udah dari tahu bahwa dari awal-awal dengan incumbent waktu ya. Dengan incumbent ya. Cuman kalah 1%. Ya, 1%. Kalah 1%. Tipis sekali loh itu. Oh iya, terima kasih. Dan nuntut ke MK waktu itu Taufik Kimas bilang udah ya, kita wong ini dulur-dulur ndak usah ini. Jadi that's my story. Tapi maksud saya artinya sebenarnya at least ya terlepas 1% itu contentious ya bisa digugat gitu. Sebenarnya sudah separuh warga Sumatera Selatan sudah merestui pasangan. Iya. Nggak, yang saya kembali kepada Kamil kan saya dari dulu waktu dicalonkan jadi wagub saya udah sadar wagub itu kan ban serep ya. Betul ya kan? Jadi memang ada beberapa posisi yang ex officio. Ex officio-nya tidak secara peraturan, tapi memang secara kebiasaan. Misalnya ketua tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah. Kemudian di masyarakat di komite daerah ekonomi dan keuangan syariah, ya itu diberikan kepada wakil. Tapi tetap supervisory-nya tetap gubernur atau ya kan? Itu berlaku untuk semua Indonesia atau hanya untuk Jawa Timur? Sepertinya diterapkan di seluruh Indonesia. Jadi ada peran. Jadi justru kalau tiba-tiba yang dijadikan ketua TKPKD bukan wakil gubernur, dipertanyakan nih gubernurnya aneh, ada apa kan gitu. Walaupun untuk kasus Jawa Timur karena gubernur saya mantan Menteri Sosial, involvement beliau dalam poverty reduction itu sangat intens gitu. Jadi kalau dikatakan hanya ban serep itu kan kesannya kamu duduk manis, magabut, nggak usah kerja, makan gaji buta aja, ada disposisi turun ngeresmiin ini, ngeresmiin itu gitu. Kalau pas gubernur berhalangan, pidato. Bahkan ada yang pidatonya juga harus baca persis apa kata-katanya dari gubernur. Ini enggak, gitu, nggak begitu. Jadi, Bu Khofifah tidak begitu? Tidak begitu Bu Khofifah dan banyak sekali kepala daerah juga tentu nggak seperti itu ya. Gitu. Jadi ya tapi tadi itu kalau wakilnya terbersit di bumbung-bumbung istilahnya, oh kamu tuh yang ngomporin lebih kamu kan keren, kamu kan cakep, kamu lebih disenengin, wah susah itu. Dan itu banyak sekali terjadi. Ada. Saya nggak bisa bilang banyak dan saya yakin bukan hanya saya wakil kepala daerah yang diberikan dibumbung seperti itu gitu. Tapi ya kita kemudian mencoba objektif.
kita mundur selangkah untuk melihat lebih jernih Ya, lagi ya. gitu. Kayaknya enggak deh. Umur masih 40 ya. Ya, masalah usia, nah saya sebenarnya tertarik bahas soal usia. Boleh ya, karena kan tadi sekarang kan ada selalu isu bicara, masalah usia ya kan. betul, ya sekarang walaupun di Amerika kan ngelihat soal debat, tapi kan Donald Trump bilang ini bukan masalah usia, kata dia kan. Iya. Ya, Joe Biden somehow katanya dipertanyakan mengenai, ya saya nggak boleh komentar terlalu banyak mengenai politik luar negeri, kita ngomong komunikasi ya gitu ya. Tapi yang menarik ini hari ini ternyata misalnya di Inggris ya, Perdana Menteri Rishi Sunak itu Perdana Menteri termuda pertama di Asia, tapi juga cukup jauh margin kekalahannya ya gitu ya. Penggantinya Keir Starmer kayaknya jauh lebih senior secara usia ya, jauh lebih senior. Pak Prabowo gitu. Kita punya dua rising star politik menjadi kompetitor beliau gitu. Dengan keterpautan usia yang cukup lah gitu ya, mungkin lebih dari 1 dekade gitu kan. Tapi akhirnya Pak Prabowo bisa menjadi. Jadi, nah saya yang dari dulu doktor termuda, jadi saya pernah jadi interim CEO untuk lembaga infrastructure bank, Indonesia Infrastructure Finance. Itu saya masih umur 25 tahun, dipilih oleh pemegang saham untuk menjadi dirut ad interim. Dan itu saya harus mengurus dana triliunan untuk pendirian bank tersebut. Bank infrastruktur pertama. Jadi pemegang sahamnya ada dari Washington DC, IFC, dari grup World Bank, ada grup dari Jerman, dari Frankfurt, DEG, Asian Development Bank. Dia punya private sector arm, sama Indonesia, pemerintah Indonesia melalui SME. Saya jadi dirut pertama secara akta di sana, walaupun saya tidak boleh menjadi dirut definitif karena saya adalah bagian dari tim yang merancang pendirian lembaga pembiayaan infrastruktur. Gitu. Dirut berikutnya ada dirutnya Pak Tiko Kartika Wiryatmojo yang sekarang jadi Wamen BUMN. Gitu. Nah itu umur 25. Kemudian waktu itu saya juga di Ogilvy juga ya sempat ya? Di Ogilvy saya sempat. Jadi waktu 2001 itu saya menjadi bagian dari tim media analisisnya Ogilvy gitu. Karena dulu PR itu lebih jelas kan. PR itu prosesnya clipping, analisa. Bahkan kita ngukur column inch-nya berapa kan. Itu adalah aset dari public relation. Kalau sekarang dengan big data udah bisa di analytical. Itu kalau seandainya dulu ada teknologi itu berapa orang tuh nggak kerja dengan teknologi crawling data. Crawling aja. Iya. Tapi balik lagi ke tadi, waktu itu ya saya waktu harus menaruh dana kan yang paling serem adalah ditaruh di bank mana, pilihan banknya. Jadi saya mengambil keputusan, saya minta resolusi pemegang saham. Karena waktu itu kan organnya itu sudah ada, komisaris, direksi sudah punya keputusan boleh menempatkan dana. Tapi saya mau aman, saya floorkan di resolusi shareholder. Sehingga penempatan dana triliunan itu aman. Karena saya masih 25 tahun kan. Luar biasa. Gitu saya rancang. Nah kemudian 30 ikut pilkada di usia 30. Jadi menang. Ya alhamdulillah bisa dapat amanah. Nah 70% sekarang belum milih? 77% ya, 76, wakil pun lebih muda juga ya? Oh lebih muda, 25 tahun. 25 tahun. Jadi kita nekat sekali waktu itu. Orang bilang saya harus berpasangan sama yang senior. Tapi kita nekat aja gitu. Karena saya merasa jangan dianggap nggak berpengalaman juga. Kami kan pernah di penjaminan infrastruktur, pernah tadi menjadi interim CEO Indonesia Infrastructure Finance di World Bank. Kita sudah terbiasa juga dengan birokrasi karena kan itu harus berurusan sama kementerian lembaga, sama pemerintah daerah gitu. Ya alhamdulillah dipercaya sama masyarakat. Jadi, nah sekarang ini sudah lagi bukan soal muda lagi. It's not about semua punya time-nya, zone-nya masing-masing ya. Betul. Jadi, ya termasuk tentunya Om Helmi ini kan dianggap sebagai juga someone yang sudah lintas zaman tapi tetap relevan kan. Alhamdulillah. Oh iya banget sih, udah pastilah dari dan rumus yang ada dulu kan nggak mungkin dipakai hari ini, pasti terus evolving. Dunia sudah berubah. Dunia sudah berubah. Jadi saya justru tertarik dengan itu gitu, karena ya dunia juga lagi ke sana kok. Dilala hari ini, it's no longer about being younger itu sebagai sebuah advantage gitu. Kemarin kan sempat diproses diprotes lah. Ya betul atau tidak, ya banyak sekali orang menyimpulkan Pak Jokowi cawe-cawe ya dengan keputusan memudahkan syarat untuk menjadi
presiden wapres, kemudian sekarang lagi MA tiba-tiba menyetujuin untuk juga bahwa untuk kepala daerah 30 tahun 20 apa 20 atau 30 pada saat dilantik dan sebagainya. Dikira ada titipan gitu. Padahal semuanya kan tergantung, Emil kan wakil daripada pemimpin muda gitu kan. Ada orang yang menghalangin, menurut saya nggak mau terlibat politik atau masalah hukumnya, hukum tata negaranya, bahwa saya adalah orang, ya usia saya udah 60-an, yang sangat memberikan kesempatan kepada pemimpin muda. Kan mestinya begitu kan. Ya. Jadi hari ini tidak ada istilah terlalu muda, tapi juga tidak ada istilah terlalu tua. Nggak ada lagi sudah. Gitu. Semua kembali kepada ya masing-masing performance dari siapapun itu gitu. Walaupun ini yang menarik itu kan saya lupa gitu. Terakhir agak viral tuh ada seorang kayaknya baru terpilih ya di Inggris gitu, dia diwawancara aren't you too young in experience. Kan ada dua gitu kalau kita ngelihat experience itu kan. Satu experience dalam konteks knowledge. Pengetahuannya. Yang kedua experience dalam konsep track record. Keterbuktian dari kinerja. Itu penting. Nah, kadang-kadang orang menganggap knowledge itu hanya bisa di-accumulate dari first hand perspective dalam menjalankan sesuatu. Barulah kita punya knowledge. Padahal enggak, hari ini banyak sekali teknologi untuk learning. Untuk accelerated learning gitu. Jadi knowledge wisdomnya bahkan bisa dengan pikiran yang lebih terbuka bisa lebih banyak lagi dari orang yang actually ngejalanin gitu. Jadi kalau konteksnya adalah akumulasi knowledge itu nanti dulu gitu. Tapi kalau konteks track record penting karena proven kan penting. Kalau nggak ada proofnya. Nah, cuman masalahnya proven artinya nggak bisa juga muda itu lantas nggak punya pengalaman sama sekali itu kemudian bisa diterima, harus ada track recordnya gitu. Tapi bukan berapa lama dia, kan selalu kita bilang sudah berapa tahun. Dan dulu kan kalau nyari konsultan di kalau procurement di lembaga-lembaga internasional di pemerintah nyari tenaga ahli 15 tahun menjadi what for? Kalau dia sudah ikut 2-3 project yang monumental, dia ikut, kalau dia tentara dia ikut perang yang benar-benar strategik dan dia rise to the occasion, tiba-tiba dia bisa pakai strategi. Mungkin itu lebih berharga daripada 5 perang di mana itu gitu-gitu aja. Gitu. Yang perannya enggak. Tapi iya 5 battlefield yang biasa sama 2 battlefield, 1-2 kalau 1 mungkin beginner's luck ya, 2 lah misalnya. Yang jadi di situ saya melihat bahwa muda kalau masalah knowledge itu bisa diakselerasi. Masalah track record tidak boleh 0, tapi tidak juga semata-mata lama-lamaan. Gitu. Sebaliknya bagi yang tua itu ternyata juga masih punya ruang untuk tetap relevan hari ini. Gitu. Siapa yang nyangka bahwa justru sosok Pak Prabowo itu sangat dicintai Gen Z. Dengan bos. Mereka merasa saya punya seorang figur yang bisa I can rely on. Gitu. Dan sangat milenial beliau ya. Apa kekuatan atau kelebihan dari Ibu Hovifah yang membuat Emil nyaman? Adakah pembagian tugas? Kalau pembagian bidang? Pembagian tugas nggak ada yang spesifik. Karena sekali lagi Bu Hovifah itu juga dia kan akademik ya. Kalau kita dengar beliau ngomong itu benar-benar punya ketertarikan dengan teknokratik, hal-hal yang teknokratis. Bicaranya selalu angka gitu, framework gitu. Jadi beliau akademik gitu, makanya akhirnya dapat doktor honoris causa. Jangan lihat HC-nya saja gitu, honoris causa, tapi saya tahu prosesnya bagaimana beliau melakukan pembuktian proses inklusi keuangan dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Tiba-tiba orang-orang yang segera mendapatkan akses ke perbankan adalah mereka yang berada di lapisan pendapatan terbawah. Karena beliau mengalihkan dari sistem tunai menjadi non-tunai. Harapannya tidak bisa lagi dicopet sama orang kan, karena ada dalam kartu. Gitu. Dan kartu ini namanya e-wallet. Dan ini tahun 2016 loh, kalau hari ini udah banyak yang ngomong. Kartu ini ada e-walletnya, sehingga bukan hanya bantuan, bukan dalam bentuk saldo saja, tapi dia bisa, duit ini hanya bisa digunakan di mana tuh jelas, gitu, untuk bisa ditarik gitu. Jadi ya dibikin sama ibu di warung-warung yang disebut KUBE, kelompok usaha bersama, digesek di warung itu, sehingga kemudian ada kuotanya. Bulan ini kamu bisa belanja 200.000.
di warung ini. Nah, warung ini yang punya juga kelompok masyarakat-masyarakat yang pendapatan rendah tadi. Sehingga mereka bisa jualan hasil-hasil pertanian untuk kebutuhan pangan masyarakat ini. Oke. Nah, inklusi keuangan yang langsung naik kan. Dan itu pendekatan yang sangat modern dalam mengentaskan kemiskinan. Mereka merasa saya sudah bankable hari ini gitu kan, walaupun belum, tapi dia sudah punya akses perbankan, mulai ada literasi keuangan. Makanya kalau ada yang protes, tapi ada penyimpangan, itu apa namanya? Dia dipotong, nggak mungkin bisa dipotong. Oh ternyata pinnya dikasihin orang, sak kartunya, ya kan. Tapi kan itu proses ya. Beberapa kasus itu jangan kemudian kata apa dianggap keseluruhan sistemnya itu nggak bisa jalan gitu. Perlahan-lahan kan masyarakat kita harus siap ke sana dong. Maksud tidak bisa. Sekarang sudah cashless di mana-mana. Gitu. Nah beliau dapat doktor di bidang itu. Pada saat menjabat jadi gubernur? Dapat doktornya di penghujung gubernur. Tapi sebenarnya mengapresiasi kebijakan waktu Mensos itu. Ya, dan dilanjutkan konsisten. Waktu COVID, kami dikasih tugas sama ibu. Ini contoh. Berapa yang harus kita realokasi? Dari namanya refocusing anggaran. Boleh tanya APBN-nya, APBD-nya Jawa Timur berapa sih? 30, kadang 32 triliun, sekitar segitu ya, 33 triliun. Cuman kan the bulk of it itu banyak yang kita transfer teruskan ke daerah kabupaten kota. Gitu. Jadi itu tercatat sebagai APBD kami, tapi sebenarnya kami harus teruskan ke kabupaten kota. Nah, waktu kita melakukan analisa mengenai berapa yang harus direfocusing, ya saya coba bikin sebuah formula yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademis gitu. Jadi harus dilihat kebutuhannya berapa. Nah, yang menarik di public policy ini, itu memang kita harus bisa balance antara realita politik dengan kebutuhan. Jadi saya pernah di suatu grup WA itu kan bahas berapa jumlah yang harus kita refocusing gitu kan. Saya kasih, karena udah keluar datanya nih, daerah ini sekian, daerah ini sekian, daerah ini sekian. Sehingga kalau kita mau secara politikal itu dianggap tidak ketinggalan, ini angkanya. Saya bilang gitu. Saya kasih satu benchmarking dulu gitu. Tentu nggak berarti kalau kita butuh lebih lagi, ya tentu harus kita adjust. Tapi kita harus melihat kapasitas kita juga kan, kapasitas fiskal. Ada yang nyeletuk lah gitu. Kita harus anggarkan sesuai kebutuhan. Tapi bukan artinya angka saya kekecilan. Malah menurut yang bersangkutan angka saya terlalu besar. Karena ngintip-ngintip daerah lain gitu kan. Saya sampaikan, saya sudah punya hitungannya Pak. Kalau angka real yang benar-benar dibutuhkan itu bisa 4 kali lipat. Gitu. Jadi kita harus bisa membalance antara political reality dan technocratic necessity tadi. Kebutuhan teknokratis dan realita politiknya. Jadi kalau kita menganggarkannya terlalu kecil, masyarakat akan hilang kepercayaan pada pemerintah. Wah, tidak ada keseriusan menangani COVID. Tapi sebaliknya menganggarkan terlalu besar, program-program strategis pemerintah ini juga nggak bisa dipotong begitu saja. Nanti yang penting untuk menyangga ekonominya juga mandek gitu. Nah itulah yang pengalaman yang kami rasakan bersama dengan beliau. Nah akhirnya kemudian kita identifikasi, oh ada loh yang sudah dibantu oleh pemerintah pusat. Jadi yang menarik, ini kan ada orang yang dari dulunya terdata prasejahtera dan dapat bantuan. Di luar dari yang sudah terdaftar, ada yang baru-baru nih yang dianggap baru terdampak karena kena COVID-nya sekarang. Karena COVID barulah dia dari yang dulu namanya Sadikin, sakit jadi miskin, ini sekarang Kodikin lah, COVID jadi miskin, kira-kira gitu. Nah itu kemudian dia dapat bansosnya 600.000. Yang lama dapatnya 200.000. Coba yang duluan prasejahtera, yang belakangan prasejahtera dapatnya 600.000, yang dari dulu prasejahtera dapatnya 200.000, kan berat kan? Nah akhirnya kami coba lihat yang tinggal di Surabaya, yang tinggal di daerah-daerah pedesaan, itu sama dapatnya. Padahal biaya hidupnya lebih tinggi di kota. Pekerjaan di kota yang paling mandek, yang biasa gerobak keliling nggak ada yang beli, yang biasa mangkal di terminal nggak ada yang beli. Di desa masih bisa ke sawah,
mau makan masih bisa nyabut dari kebun sendiri juga kan gitu kan, dan ya. harga-harga masih murah. Tapi Ya. dapat bantuannya sama. Disinilah kami intervensi masuk. Sekitar 777 kelurahan yang urban itu kita beri tambahan. Nah, gimana caranya? Gampang dengan program Bukoviva tadi itu kan. Kita tinggal kontak bank-bank yang punya penyalurnya itu, kita insert dalam e-walletnya ada tambahan. Anda mendapatkan tambahan dari Pemprov sekian. Tinggal di swipe. Dan itu kita hanya berikan untuk 3 bulan kan, karena kita bisa bantu 3 bulan. Nggak perlu lagi ada dana lari-lari kemana. Tinggal di sistem, entry, set, transfer, beres. Dari kesuksesan kepala daerah Jawa Timur, faktor seorang Wagub, seorang Emil Dardak di mananya ya? Ya, sekali lagi kan nggak ada matahari kembar ya. Jadi pasti nahkodanya ada. Mobil juga kan semua spare part berperan ya. Gitu. Bahkan busi yang segini aja bisa bikin mobil mati. Saya punya optimisme bahwa kerja keras selama ini insya Allah pasti ada dampaknya. Tapi saya tidak bisa quantify gitu. Karena sistem ini ya nggak ada yang nggak jalan. Ada jalan kira-kira begitu. Jadi sekali lagi the credit, the tribute goes to the nakoda tentunya, pilotnya kan gitu. Tapi tentunya sama lah, co-pilot itu kan juga punya peran ya. Tapi kan nggak bisa kita quantify gitu peran co-pilot kira-kira berapa. Saya bisa menyatakan Bu Hovifah beruntung sekali ya punya wakil yang sangat melengkapi gitu. Kalau yang lain mungkin mohon maaf tuh ada yang cuman karena kepentingan politik, karena orang partai ya kan, atau karena duitnya banyak dan kemudian menjadi wakil, dan sehingga waktu berduet pun ya kadang-kadang disharmoni. Ini seorang wakil yang sangat-sangat mumpuni lah ya. Terima kasih. Tentunya Pinternya. Yang saya merasa bersyukur adalah saya masih punya drive untuk ketemu siapa aja tuh rasanya pengen tahu hal-hal yang baru gitu. Jadi ya itu mungkin tentunya saya tetap ngelihat pasti ada gap yang harus selalu diperbaiki gitu. Syukurlah ya. Umur 40 itu kan life begins at 40 ya. Nah, iya. Itu godaannya kan luar biasa. Nama Emil tuh sekarang ada juga di gosip-gosip kabinet gitu. Baru semalam tuh ditanyain sama media. Tapi judulnya saya nggak enak gitu. Nah, ini susahnya juga di media ya. Kenapa? Jadi kan saya ditanya sama media. Jadi setelah pencerahan Rekom justru ditanya, Mas Emil milih maju jadi menteri. Iya, selalu gitunya. Atau menjadi wagub. Ini jelas-jelas sudah diterima Rekom kok ditanya mau jadi menteri atau enggak. Terus saya jawab lah, menteri itu bukan pencalonan diri, saya bilang, tapi dipilih prerogatif oleh presiden. Jadi nggak bisa kita jawab seperti itu. Dan jangan kegeeran juga kan. Iya, makanya kan nggak bisa kan. Kita nggak bisa saya ingin mencalonkan diri Pak jadi menteri, nggak ada begitu. Nama saya kan udah beredar di mana-mana. Ini bukan seleksi komisioner Dewan Komisioner OJK. Betul. Nah, jadi nggak ada panselnya kan gitu. Cuman di sisi lain saya juga bilang sebenarnya kan bisa dibaca oleh publik. Pak Prabowo salah satu ketua umum partai yang alhamdulillah memblessing Kofifa Emil. Kan sudah jelas yang punya hak milih presiden untuk pemerintahan Prabowo Gibran kan ya Pak Prabowo. Dan Gibran. Mas Gibrannya juga sudah datang memberikan dukungan. Jadi kan masa masih ditanyain lagi gitu kan. Artinya kan sudah jelas tugasnya gitu yang diberikan. Judulnya Emil tidak tertarik jadi menteri. Kesannya sombong banget ya. Sombong kali gitu kan. Padahal nggak seperti itu. Yang kedua juga kalau di mata saya sebenarnya menjadi menteri, kabinet members gitu ya, itu kan juga pengabdian, apalagi dipercaya oleh presiden itu adalah sebuah kehormatan bagi setiap putra bangsa. Tapi kan kalau ditanya saya uang baru terima surat pencalonan kok suruh mikir menteri, saya ini akan meyakinkan masyarakat Jawa Timur untuk kembali mempercayakan kepada Kofifa Emil kan. Masa di kepala saya mikir menteri, saya harus berpikir apa yang mau kita lakukan di Jawa Timur. Ya untuk konteks pilkada bagus sih judulnya, cuman kan kayaknya belagu banget ya gitu, tidak tertarik, nggak mau gitu.
Jadi ya itu jawabannya tadi Iya, terkait iya, dengan menteri. Ya memang rumor banyak Iya, beredar ya. termasuk tentang saya lah ya. Waduh, berapa versi nama saya masuk. Kalau Ada saya menteri, ada di mata wamen saya gitu. qualified. Ini kan bukan masalah kualifikasi, Pak. Tapi ya Indonesia negara Ini besar, secara besar. banyak sekali Ya, talenta-talenta yang saya luar biasa. amin-aminin aja, soal nggak diaminin juga salah. Tadi ada guru saya, Mi, selamat ya, udah terpilih. Oh, Bu, sebelum presiden aja belum dilantik. Saya boleh berdoa juga dong ya. Karena sekarang juga betul bahwa di kementerian juga ada vice minister, itu juga penting untuk menambah Saya pikir tergantung bidangnya ya. Ada yang dan perlu, ada yang kita tidak perlu. makin membutuhkan yang punya track record di dunia profesionalnya gitu. Nggak sebagai Profesionalism, birokrat saja gitu. Birokrat bagus tapi kan butuh balance ya. Oke. Mil, udah berapa partai yang dukung ya? Alhamdulillah. Demokrat, Gerindra, Golkar, PSI, PAN, PSI sudah Mas Kaisang sudah memberi kepercayaan dan selamat untuk PSI karena ini pertama kalinya PSI ya memang 2 pemilu ya. Kali ini PSI punya kursi wakil rakyat di DPRD Provinsi Jawa Timur. Ada juga Perindo. Dan kami telah berkomunikasi intensif dan dapat kepercayaan dari P3 Jawa Timur. Mudah-mudahan gayung bersambut dengan DPP. Oke. Karena Bu Khofifah itu kan tokoh luar biasa. Zaman dulu 92 itu kan P3 banget. Iya. Cinta banget Ibu sama P3. Iya. Tapi memang Gus Dur waktu itu juga punya. Dan saya respect ya dengan apa beliau meninggalkan jabatan menteri loh. Hanya untuk bertarung, belum tentu menang. Iya, dan beliau pernah kalah loh. 2 kali. 2 kali kalah. Bayangkan. Jadi wah, menurut saya ini fighting spirit perempuan gitu, ini perempuan dia superwoman gitu. Kalau saya jadi menteri aman-aman aja kan. Tangguh. Dan kalau boleh dibilang kan waktu itu Pak Jokowi juga akan berjuang untuk 2 periode. Ya. Dan kalau ditanya menteri yang kemungkinan punya kans dipercaya lagi jadi menteri kan beliau salah satunya. Iya. Iya, jadi ya memang juga saya pertama kali ketemu Bu Khofifah. Nah, ini behind the scene nih menarik nih, eksklusif buat saya. Saya tuh dipanggil gitu ke temu di Jogja, saya masih bupati gitu, ngobrol sama Bu Khofifah. Terus ya long story short itu intinya bahwa orang saya ditanya sama para pembesar siapa wakilnya gitu. Dan mungkin nanti akan ada yang menghubungi Mas Emil gitu. Jadi saya nggak ditanya exactly persis mau apa nggak dulu kan gitu kan. Mungkin karena beliau juga masih, tapi memberikan saya warming up gitu, Bu. Kamu masuk salah satu nominasi. Bukan salah satu ya, bahkan saat itu seakan-akan sudah saya gitu, gitu ya. Tapi yang akan menyampaikan ini someone very important lah. Tapi saya nggak boleh cerita gitu. Nah, reaksi pertama saya, Ibu beneran maju kan gitu. Ke dia yang justru. Karena saya nggak, Ibu bukan menteri kan, udah menteri gitu. Yang lagi cemerlang-cemerlangnya. Gitu. Tapi emang ternyata setelah beliau jadi gubernur, saya baru tahu sih kenapa. Karena ada hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan daerah yang beliau tuh, ya memang beliau kalau jadi pemimpin daerah kan semua sektor harus diurus. Jadi ya pendidikan, ekonomi. Semalam beliau bicara tentang King's College London, one of the best university di dunia, mendirikan program Masters in Digital Economy di kawasan ekonomi khusus Singosari di Malang. Wow. Dan itu bagian dari bagaimana kita naruh Jawa Timur di global map. Karena orang bayangin kalau mau buka program internasional minimal Jakarta kan. Tapi ini kita taruh di kawasan ekonomi khusus. Bahkan bukan di Surabaya tapi di Singosari. Tapi Malang kan ekosistem kampusnya kan sangat kuat di sana. Baik itu kampus negerinya maupun kampus swastanya. Jadi dan alamnya sejuk sekali 700 meter di atas. Untuk orang belajar banget. Tapi dari pintu tol deket banget. Cuma 3 kilo naik. Dan suasana makanya sangat dubes Inggris sangat enak nih alamnya. Jadi nanti Masters in Digital Economy kita bicara dengan LPDP. Jadi LPDP akan memberi beasiswa pada mereka yang bisa diterima di situ. Ya lumayan untuk negara juga kan. Mengirim ke Inggris biayanya berapa? Selama 2 tahun. Ini bisa di Indonesia. Ya tentu kami akan lihat ya, tentu perlu juga pengalaman berada di luar negerinya. Mungkin ada built-in komponen di mana yang mahasiswanya tetap akan
ke main campus. Ya. Tapi tidak untuk keseluruhan durasi 2 tahun. Sehingga kita bisa dapat lebih banyak lagi lulusan top university dunia dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki. Itu mudah-mudahan akan menjadi, dan akan lebih banyak lagi jurusan-jurusan baru yang dibuka. Saat ini S2 di digital economy. Oke, balik ke pencalon. Berapa partai sudah yang sudah? Jadi tadi kita hitung ya. Gerindra. Kalau ini Gerindra, Demokrat, Golkar, PAN, PSI 5, Perindo 6. Perindo dan Kaming P3. Akan sebentar lagi kami P3. sedang berkomunikasi, mudah-mudahan ada titik temu. PKB belum ya? PKB belum. PKS? Belum menentukan pilihan. Dan the last Tapi question. komunikasi terus berjalan. PDIP? Komunikasi berjalan sebenarnya. Tapi katanya mereka mau mencalonkan kader mereka sendiri ya? Tentunya kita sangat menghormati, tapi ruang komunikasi kan terus berjalan. Bukan intentionnya borong partai, tapi kan kalau memang ternyata ada sebuah kecocokan, kenapa harus dipaksain berkompetisi sih? Walaupun di luar Kim ya, di luar partai kemarin pendukung Prabowo. Diberi blessing oleh para pimpinan Kim untuk berkomunikasi dengan seluruh elemen. Jadi nggak ada kata-kata jangan ajak sana, nggak ada. Jadi ya udah benar-benar boleh kita inklusif sekali. Ya bersyukur ya. Tapi sekali lagi masyarakat juga berhak diberi pilihan. Nggak apa-apa. Tapi kita yang penting ya bagaimana mempersiapkan diri. Jelas 5 tahun ke depan ini tantangannya apa? Karena kita akan mengantar Jawa Timur ke tahun 2030. 2030 ada momen yang sangat penting. Ada yang mengatakan Indonesia Emas mau diakselerasi dari 2045 ke 2034. Ya. 2030 akan jadi sebuah milestone. Milestone ya. Milestone yang sangat penting. Oke. Saya dengar nama Ibu Risma ya disebut-sebut akan dicalonkan oleh PDIP. Kami ya PDI Perjuangan salah satu partai yang tentunya juga menyebutkan beberapa nama-nama yang baik ya. Sekali lagi kami menghormati dan siap untuk menjadi mitra demokrasi bagi beliau-beliau yang nantinya mendapat kepercayaan. Maka nama Krisdayanti katanya kan juga di Pilgub. Iya. Saya dengarnya di kampung halamannya. Iya. Akan jadi pemimpin di sana. Iya. Ini kan namanya juga rumors lah ya, rumors politik. Ya, jadi dengar-dengar mau dipasangin atau apa gitu. 2 Sri Kandi gitu. Tapi sekali lagi kan demokrasi ini kita song-song dengan hati yang gembira ya harusnya ya. Walaupun namanya kritis juga ya. Pesta demokrasi dong ya. Jadi ya tentu bukan perang demokrasi. Kita harus selalu positive thinking dan ya itu tadi. Ya tentu tugas Bu Kofifa dan saya menjawab kepercayaan segenap partai dan tokoh. Kami harus berjuang untuk menang. Tentu menang dengan cara yang baik. Menang dengan proses yang baik. Oke. Emil, saya doakan sukses. Terima kasih. Emil adalah wakil dari anak muda. Untuk orang-orang yang meragukan ya, pemimpin muda, lihatlah diskusi saya hampir 1 jam. Gak kerasa. Kalau ngobrol sama Mas Helmi gak kerasa. Daging semua isinya. Saya berani keluar dari zona tuh. Walau mudah-mudahan tapi berkenan bagi penonton podcastnya Mas Helmi Yahya karena ini kita berharap. Saya pikir pemimpin muda udah harus mulai mengambil alih ya pelan-pelan dari orang-orang tua. Saya bukannya karena saya ada di tim Prabowo ya seperti Mas Emil, tapi satu closing statement dari Pak Prabowo waktu di debat capres menurut saya gila. Jadikanlah kami jembatan. Yang terakhir debatnya. Saya lupa yang ketiga atau yang kelima. Jadikanlah kami yang senior ini jembatan untuk anak-anak muda menyeberang untuk merebut tongkat estafet. Ya. Jadi saya pikir kita harus benar-benar. Dan sekarang Pak Prabowo memberikan kesempatan Gibran ya. Wakilnya tuh anak muda. Ya, untuk beberapa waktu wakilnya lebih senior ya. Iya, berkali-kali. Iya. Berkali-kali selalu lebih tua. Lebih senior ya. Lebih senior. Dan ini mungkin lebih berperan karena kita lihat bahwa kelebihannya kan untuk anak muda, untuk digital ekonomi. Saya pikir itulah. Jadi kan dulu presiden, wapresnya lebih senior dari presiden ya kan beberapa periode terakhir. Nah, ini Ya, ini lain. Pak Prabowo memberikan kesempatan kepada anak muda untuk mulai berperan. Siap. Jangan seperti Amerika, seperti nggak ada anak muda yang lain.
Lagi rame tuh. Saya ngikutin IG-nya karena saya follow IG-nya Om Helmi ini, waduh memerhatikan betul Oh iya, debate. gila banget. Tapi sekarang udah goyang mulai ya. Udah mulai ada yang Iya, begini iya, gitu iya. ya. Orang Kamala bilang udah, Harris juga mulai. Tapi sekali lagi, karena saya lagi ini nggak boleh bahas politik. Nggak apa-apa juga lah, sebagai di sana. kalau Om Helmi nggak apa-apa. Kecuali Demokrat sini ada hubungan dengan Demokrat sana. Thank you Emil, Terima sukses kasih, ya. senang sekali di Salam studio alumni. yang keren ini. Ya. Keren-keren. Ya itulah dialog saya dengan Emil Dardak, pemimpin muda Indonesia, mulai dari bupati, wagub, dan kemudian saya percaya masa depan kita adalah milik dari anak-anak muda seperti Emil Dardak dan anak muda yang lain. Jangan lupa loh, sekarang bupati, wali kota yang lebih muda daripada Emil ya pada saat beliau menjabat udah banyak juga ya. Banyak. Ya. Dan bagus-bagus juga kerjanya. Bagus. Bagus atau tidak tuh tidak identik dengan usia, betul Mir. Yang orang tua nggak bagus juga banyak juga gitu tuh. Ya saya yang berani ngomong gitu ya. Oke, kita jumpa lagi dengan tamu saya selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.